Keyakinan kelas itu ya kesepakatan kelas dari peraturan kelas nanti dibikin keyakinan dan kesepakatan kelas. Restitusi itu metode dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Nanti dijelaskan. Mari. Udah beres Bapak Ibu? Oke ya, kita mulai saja. Nanti angkatnya dipegang dulu saja. Baru nanti setelah beres pemaparan, saya akan kasih angkat berikutnya. Oke, budaya positif ya. Di sini budaya positif itu gimana kita menciptakan sebuah lingkungan ya, suasana sekolah yang nyaman dan nyaman untuk siswa dan siswi kita. Budaya positif ini akan terwujud kalau yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan itu ada. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima posisi kontrol. Yang keenam segitiga restitusi. Ini adalah beberapa poin yang akan mewujudkan budaya positif di sekolah. Nanti kita akan bahas satu persatu dari budaya positif tersebut. Nah, disiplin positif itu akan mewujudkan lingkungan positif. Jadi kalau Bapak dan Ibu di kelas, ya, ketika akan mewujudkan lingkungan sekolah yang positif, harus menciptakan disiplin positifnya dulu. Misalkan contoh, ya, kita ingin mendisiplinkan siswa tepat waktu, ya berarti kita sebagai pendidiknya juga ya harus lebih, ya, ataupun harus lebih disiplin dari siswa tersebut, supaya akan menciptakan lingkungan positif dan akhirnya akan mewujudkan budaya positif. Di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin. Menurut Ki Hajar Dewantara, ya, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi intinya kalau kita ingin meningkatkan kedisiplinan siswa, berarti harus diri kita dulu, ya, ataupun introspeksi. Jadi jangan sampai kita menghukum siswa tidak disiplin sementara kita juga belum disiplin. Ya, ini menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, ini tujuannya ya. Yang pertama itu guru dapat menjelaskan makna kontrol dari paparan teori. Kontrol Dr. William Glasser. Guru dapat menjelaskan makna disiplin positif. Yang ketiga, guru menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah. Nah, ini perubahan paradigma, ya. Perubahan paradigma itu perubahan pemikiran kita terhadap budaya positif di sekolah. Contohnya ini kegiatannya ada A dan B, ya. Anda dan teman Anda sebaiklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Teman Anda B akan mencoba dengan sebuah tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, melatih, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Kita praktekkan ya, Bapak Ibu, paradigma, perubahan paradigma. Bisa dengan teman ini, ya, silakan yang sebagai A dan sebagai B siapa, ya. Jadi kita akan berubah paradigma keyakinan. Mungkin dari ibu-ibu ada yang mau ditanyakan yang paradigma perubahan kegiatan kepala tangan. Nanti akan jelaskan apa ini.
Ada kertasnya nggak? Kita kertas ya. Kegiatan ini akan merubah pola pikir keyakinan Anda terhadap pemikiran Anda bahwa Anda ya yang A itu memegang secara kertas dan yang B itu teman Anda merayu ya. Berarti si A yang tulis, si A yang buka. Ya. A siapa? Ya udahlah. A. A yang buka. Bisa contoh. Mari. Oke, saya buka buku di sini. Oke, udah ya. Ini akan merubah perubahan paradigma cara berpikir Anda. Pertanyaannya, ya. Cobalah lakukan kegiatan ini, ya, selama 30 detik. Oke, siap? Udah. Nggak usah ditulis. Enggak. Nah, enggak. Apa? Kertas, cari kertas aja, nggak usah ditulis. Oke, ya. Pertanyaannya, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Udah mulai belum? So, ya. Anggap itu si tali kertas itu adalah barang yang berharga. Ya. Yang B itu merayu gimana caranya, ya. Kepala tangan ini dibuka supaya terbuka tangannya. Itu boleh. Masa sih ibu nggak bisa merayu? Ya gimana caranya Anda yang B itu pengen tahu isi dari A itu apa? Ya. Literasi. Oke, sudah. Ya, sudah ya. Itu hanya praktek saja, kalau Pak. Kegiatan tadi menggambarkan bahwa posisi kontrol kita itu yang pertama, ya, bahwa yang bisa mengontrol itu ya diri sendiri. Ya, orang lain ya nggak bisa. Misalkan ketika kita punya keyakinan bahwa kita harus mempertahankan benda tersebut, ya, apapun kata-katanya, apapun misalkan dia merayu dengan sabun, ketika kita punya keyakinan dalam diri ini bahwa kita jangan sampai terbuka kepala tangan kita, berarti yang bisa mengontrol itu ternyata diri sendiri. Jadi nggak bisa rayuan ataupun apa, artikan ya di sini menyuap. Ketika kita bisa mengontrol diri kita sendiri, ya kalau kita harus mempertahankan kertas itu karena milik itu berharga, kita tidak mungkin akan dia buka kepala tangan tersebut. Inilah konsep dari teori kontrol dan perubahan paradigma yang akan kita pelajari hari ini. Oke? Jadi itu intinya. Kita lanjut ya. Nah, menurut teori kontrol, Dr.
William Glasser. Jadi yang pertama, ya, ilustrasi mengontrol murid. Ya. Teori kontrol ini mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan terhadap perilaku yang tidak disukai. Pada dasarnya, ya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika kalau murid tersebut memilih. Jadi kita sebagai pendidik ternyata, ya, menurut Dr. William Glasser, ya, hanya bisa mengontrol murid, ya, ilustrasinya. Yang kedua, ya, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tanpa kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol dulu menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Yang kedua itu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermartabat. Ini, ya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar, ya, untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif, kadang kala sulit berbagi guru. Ilusi yang ketiga menurut William Glasser adalah ilusi bahwa kritik. Udah dari, ya, yang keempat itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi menurut Dr. William Glasser, miskonsepsi bahwa ada 4 ilusi kontrol yang bisa dilakukan oleh seorang guru. Tapi dari ilusi ini ada miskonsepsi yang harus kita pelajari. Menurut Stephen Covey, ya, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi kalau kita ingin membuat perubahan di sekolah ataupun di kelas, ya, kita harus membuat kemajuan perlahan. Karena yang namanya proses perubahan itu nggak bisa langsung cepat, ya, perlu proses yang perlahan. Menurut Stephen, ya. Namun bila kita ingin berbagi cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ya. Ini perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Ya, yang pertama, realitanya kebutuhan kita sama. Ternyata kalau menurut teori kontrol, realitanya kebutuhan kita itu berbeda. Ya, kalau secara stimulus, ya, pemikiran kita nih bahwa kebutuhan kita itu sama. Tapi ternyata kalau kita mengontrol, ternyata realitasnya kita berbeda-beda. Ya. Yang kedua, stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Tapi kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, misalkan nih, guru kelas 1 ingin memiliki pemikiran yang sama, tapi menurut teori kontrol itu ternyata, ya, untuk memahami satu hal itu akan berbeda-beda. Walaupun mungkin satu kelas, ya. Jadi menurut reform itu pasti berbeda-beda. Perilaku buruk dilihat dari sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon. Tapi menurut teori kontrol, jadi yang bisa mengontrol saya itu adalah diri sendiri, tidak bisa orang lain. Ya, sama, ya. Walaupun mungkin kita di sekolah, ya, kita pengen disiplin. Ya, misalkan sebagai pimpinan kita ingin disiplin, ya. Kalau kita ingin disiplin, ya tetap yang bisa mengontrol ya di sini. Kalau kita mau berangkat pagi, ya tetap, ya, kita yang harus. Gak bisa misalkan ada caps, ya. Kalau kita tetap ketika kita
kita mau berangkat pagi hanya bisa mengontrol diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain menurut teori kontrol. Pemaksaan ada pada saat bujukan, kolaborasi dan konsensus penciptaan. Jadi kalau menurut stimulus itu ketika pemaksaan itu ada pada saat bujukan, kayak tadi ya prakteknya. Ya, menurut politik ketika orang dipaksa, dibujuk apa tadi ya, tapi ternyata dalam bentuk kolaborasi ataupun bekerja sama itu akan mudah untuk menciptakan sesuatu. Nah, tujuan disiplin positif ya. Yang pertama itu menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini tujuan disiplin positifnya yaitu menanamkan motivasi. Kalau bisa ya motivasi, kalau di SMA ya motivasi dalam diri sendiri ya. Tidak bisa motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi dari luar biasanya ya kalau ada BK ya. Jadi usahakan ya kita juga harus juga memiliki motivasi intrinsik ataupun motivasi yang ada di kita. Ya. Tujuan yang kedua akan tetap berperilaku baik dan berdasarkan nilai-nilai kebaikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai untuk mencapai tujuan mulia. Jadi semuanya dari tujuan disiplin itu yang pertama untuk mencapai tujuan mulia ya, untuk nilai-nilai kebajikan. Menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai. Kalau ini makna kata disiplin ya, menurut Ki Hajar Dewantara, di mana kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang menjaga dengan sekeras-kerasnya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara ya kedisiplinan itu ya kita sendiri yang mewajibkan dan membangun sekeras-kerasnya. Tapi itu sama saja sebab kalau kita tidak cakap melakukan disiplin diri, wajiblah penguasai mendisiplin kita. Jadi kalau kita ya sebagai misalkan bawahan tidak disiplin, berarti ya wajib yaitu mendisiplin itu kasar kita ya. Dan peraturan dan itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang disiplin. Ini Mardika Ibu bahasa Jawa ya, menurut Ade. Bu Nurul mungkin bisa menjelaskan. Mardika itu jarwanya orang mulai bersimpan ya, ini menurut Ade tentang disiplin. Lanjut. Nah, disiplin menurut Diana Gosen ya. Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kita disiplin juga berasal dari kata yang sama dengan disiplin. Ini untuk menjadi orang yang menjadi seorang murid atau pengikut seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi atau keinginan yang memang berasal dari dalam diri kita. Ya, kalau ekstrinsik boleh dari faktor luar. Misalkan contoh, ya kita ingin tepat waktu berangkat ke sekolah. Nah, kalau dari luar mungkin misalkan ada orang lain ingin dilihat, nah itu berarti faktor ekstrinsik. Tapi kalau mungkin dari dalam ini faktor yang memang ingin mendisiplinkan diri sendiri, ya. Apa lagi? Lanjut. Ya, udah cepat ya. Lanjut. Nilai kebajikan
Ya, tinggalin lah. Kelihatan Pak. Kelihatan nggak? Nilai-nilai kebajikan menurut William Glasser. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai kebajikan. Menunjukkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia, ya, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Pasti ya, ketika kita ingin mencapai sesuatu, ya, apalagi hal-hal yang baik, maka mungkin kita juga harus ya menerapkan sifat-sifat positif yang ada dalam diri kita. Jadi jangan sampai ya kita ingin mengajarkan anak memiliki sikap disiplin, tanggung jawab, ya, tapi kita juga tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Yang minimal ada dalam diri kita yang memberikan contoh, ya. Misalkan anak suruh rajin membaca, ya kita beri contoh aja, ya. Bisa saja ya kalau secara ini bapak ibu bikin konten tuh yang bagus ya, sekarang dunia digital anak bagus, ya, bapak dan ibu guru ya bisa ya memberikan contoh membaca dengan membuat konten-konten, karena sekarang anak ya lebih cenderung memegang gadget ya, teknologi. Jadi bapak ibu ya bisa berubah paradigma cara mendidik anak-anak, ya, bisa saja misalkan membuat suatu tugas dengan kuisis apa ya terserah, ya, yang penting bapak ibu dapat menciptakan hal-hal yang positif untuk kegiatan pendidikan sekolah maupun kelas. Nah, ini nilai-nilai kebajikan menurut William Glasser. Profil pelajar Pancasila itu merupakan nilai-nilai kebajikan dari ataupun organisasi. Ya, kalau kita berarti Kementerian Pendidikan ya yang ingin menunjukkan profil pelajar Pancasila, nilai kebajikannya apa mungkin bapak ibu sudah paham ya. Yang pertama itu berikan dan bertakwa. Pasti ya, kalau kita kan negara muslim terbesar, pasti itu kita harus berikan sebuah karakter siswa yang memiliki keimanan dan ketakwaan. Karena dengan berakhlak mulia, menurut para peneliti ya, ternyata terutama menurut ulama besar yang mengatakan bahwa Indonesia ini ya sedang berkurang ya. Kalau orang yang berilmu ya, orang yang pintar sudah banyak katanya, tapi yang berakhlak dan berilmu itu sangat kurang ya. Nih, apa berarti kita sebagai tugas guru itu harus menjadikan seorang yang beriman dan berilmu. Tapi menurut ulama besar, ketika anak terbentuk suatu karakter, akhlaknya sudah bagus, pasti dibentuk menjadi anak pintar itu akan mudah dibanding dengan ya anak pintar untuk berakhlak itu akan sulit katanya. Ya, terbukti di negara Indonesia yang katanya pejabatnya itu pintar-pintar tapi tidak berakhlak. Nih ya, jadi tugas bapak ibu guru itu berat untuk anak yang berakhlak. Ya, tapi insya Allah katanya kalau anak sudah berakhlak, dibentuk menjadi pintar akan mudah. Tapi kalau membentuk anak yang sudah pintar menjadi berakhlak itu agak sulit, kata para ulama katanya. Ya, nih tugas bapak ibu gini, menciptakan anak yang berakhlak, terus mandiri, bernalar kritis, berkebiasaan global, bergotong royong dan kreatif. Kita bahas itu. Ini contoh nilai kebajikan ya. Nilai kebajikan yang kedua, Ibu Primary Years Program. Ya, ini menurut Ibu Primary Years Program yang pertama toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan jawab, kreativitas, kerjasama. Ini nilai-nilai kebajikan yang kedua ya. Nilai kebajikan yang ketiga,
9 pilar karakter IHF. Ya. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, percaya diri, kreatif, bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati. Ini nilai-nilai kebajikan yang ada di dunia ya. Kalau di Indonesia ini apa? Profil pelajar Pancasila yang sekarang lagi diterapkan ya Kementerian Pendidikan. Ini ada yang keempat, lifelong wilderness life skill. Ya, nilai kebajikannya apa? Dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari sendiri. Sama ya. Jadi nilai kebajikan itu sama dengan nilai-nilai yang harus diterapkan kepada peserta didik kita. Ini akan terwujud kalau budaya positif di sekolahnya sudah terwujud dan terbentuk. Ini ya ada dari Bapak dan Ibu ya. Karena Bapak dan Ibu itu ujung tombak dari semua kegiatan yang ada di sekolah. Ya. Sebagus apapun visinya ya, kalau Bapak dan Ibu tidak memahaminya atau Bapak Ibu tidak melakukannya, tidak akan terbentuk ya budaya positif di sekolah. Ini petunjuk hidup ya, peduli, penelatan, kerjasama, bukannya ketentuan usaha, lulusan. Kita nggak usah bahas. The 7 essential virtue. Ya. Ada 7 nilai kebajikan ya. Suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan, empati. Sama ya, kayak nilai kebajikan yang sering kita terapkan ya, yang sudah luntur. Ya, kalau disiplin misalkan yang paling udah jarang dilaksanakan, misalkan disiplin ketika masuk kelas ya. Misalkan anak berbaris dulu ya, periksa kerapihan. Nah, kalau bisa ya guru kelas 1, 2, 3 bisa membiasakan setiap pagi sebelum masuk kelas itu dibariskan dulu ya, karena saya lihat di SD sudah jarang ya diterapkan lagi. Nah, Bapak Ibu bisa, itu nilai kebajikan satu apa? Yang pertama ya anak bisa disiplin ketika berbaris. Terus yang kedua guru kita bisa ngecek nih ya kebersihannya, periksa buku minimal ya, tergantung Bapak Ibu minimal satu program. Misalkan ingin membuat hari Rabu itu periksa buku ataupun ada memotong buku lah ya, memotong buku cuma bersih sering ya. Misalkan kesepakatan kita hari Rabu kita adakan program potong buku bersama ya, 2 minggu sekali, itu boleh, pembiasaan untuk anak menjaga kebersihan diri sendiri. Walaupun hal kecil itu akan terbentuk ya ketika dibiasakan sampai dia kelas. Kita lanjut. Ini proyek nilai-nilai kebajikan ya. Peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, balas kasih, percaya diri. Oke, saya ingin tanya ke Bapak Ibu, di kelas yang sudah ada nilai kebajikannya apa? Yang ada di depan ini, Bu Rindi, yang sudah di kelas apa nilai kebajikannya? Yang sudah diterapkan di kelas apa? Oke, contohnya apa? Kalau misalnya tadi itu ya sedang praktek kolase, yang kan selesainya diambil di bawah perasaan. Bagus. Ya, kemudian ada juga misalnya percaya diri. Jadi siapa yang mau ke depan misalnya dikasih pertanyaan gitu. Sudah ada yang beberapa yang mau. Nah, oke ya, itu nilai kebajikan yang sudah diterapkan. Walaupun menurut kita hal sepele, tapi ketika anak melakukan tersebut maka akan bertambah besar nanti ya sebagai dewasa. Ini bisa diteruskan diterapkan ya. Nilai kebajikan yang harus ada di setiap kelas supaya tercipta ya pembentukan karakter siswa yang memiliki akhlak yang mulia. Kalau syukur pasti ya ketika mau belajar berdoa dulu. Kelas 3 mungkin warik nilai kebajikan yang sudah diterapkan di kelas, bukan peraturan ya, tapi nilai kebajikan.
Nanti ada perbedaan, apa peraturan kelas, apa nilai kebajikan, apa kesepakatan. Nanti kita akan bahas. Secara tidak langsung ya, guru mungkin bisa. Oke, kita lanjut saja ya. Mari coba. Diskusi apa saja nilai-nilai tadi udah ya. Apa saja nilai-nilai kebajikan di sekolah kita selama ini? Apakah perlu dirubah atau ditambah? Oke, tadi Bu Rindi sudah dua ya. Kebersihan, terus Agung jawab. Untuk kuliah, diri ya, kerja diri. Ya, tiga. Lihat kelasnya. Nilai kebajikan apa yang sudah diterapkan selama mengajar di kelas? Rasa hormat, baik hati, seperti apa? Contohnya kayak kalau misalkan lagi jajan mana masih Oke, bagus, berarti berasa empati ya. Bapak. Apa lagi? tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab. Apa contohnya? Seperti kalau misalkan jauh kan ada suka sampah ya Pak. Kalau misalkan Oke, bagus. Pak Ari, nilai kebajikannya? Pak, Nilai kebajikan di kelas itu toleransi. toleransi contohnya apa? Agama minoritas. Oh ya, oke. Atau ya, oke. Alhamdulillah ya di kelas ataupun di sekolah kita ya, Bapak dan Ibu guru sudah menerapkan walaupun 1, 2, nggak apa-apa, yang penting konsisten. Ya. Kalau guru PRI pasti ya harus, karena ini berhubungan dengan akhlak yang mulia. Bu Emma, insya Allah ya kalau kita punya anak yang berakhlak, dibentuk menjadi anak pintar akan mudah. Ya, daripada membentuk anak yang pintar menjadi berakhlak itu sulit katanya. Menurut para ulama ini ya, bukan menurut saya. Jadi Bapak Ibu kalau bilangkan anak kalau mau pintar syaratnya 3 gitu ya. Yang pertama berakhlak, yang kedua ya belajar, yang ketiga berdoa, insya Allah pintar. Ya. Jadi jangan sampai dibalik ya, berdoa, belajar ente, ya berakhlak ente, mau pintar ya. Oke, Bu Emma, silakan. Kalau saya kedermawan sudah diterapkan, yaitu setiap hari Jumat baik yang keinfak. Terus keterusterangan dan kejujuran. Nah, contohnya kalau ada teman yang melapor, Ibu, si Anu ngomongnya jorok, katanya ke orangnya, iya dia udah pakai istighfar. Ya. Alhamdulillah kalau agama pasti ya nilai kebajikan itu pasti sudah diterapkan. Yang pertama kedermawanan, jadi anak terbiasa berinfak sedekah ya. Terutama agama kita pasti ya. Karena amal sedekah itu akan mengalir ya walaupun kita sudah meninggal. Itu bagus ya. Guru kelas boleh ya boleh ya, tapi jangan berbentuk uang ya. Jadi apa misalkan bawa makanan ya, kita berbagi, itu mendidik anak kita untuk menjadi anak yang dermawan ya. Kita lanjut ya. Nah ini yang materi yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, dia ada konsep ya, seorang psikolog ya, psikolog Amerika, dia menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia ternyata ya. Yang pertama itu motivasi manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya, pasti ya, kita ataupun murid ya pasti manusiawi akan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan menurut penelitian dosen. Jadi orang itu termotivasi kalau ada imbalan dan penghargaan. Sama nih kayak kemarin nih, bagus nih udah menerapkan ya Diana Gosen ya. Ketika diberikan penghargaan, wah kita ya
begadang ataupun sampai sore ya. Nah, ternyata benar kalau motivasi itu ada 3 motivasi dalam jadi manusia. Yang pertama ketidaknyamanan, menghindari yang hukuman. Pasti nih kalau kita misalkan bawa motor ya, ada razia nih, kita lupa nggak pakai helm, menghindari nggak? Nah, otomatis ya berarti yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang ketiga, menghargai diri sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita akan menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai dan keyakinan yang kita percaya. Itu 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen. Apa hubungannya dengan ini ya? Coba pikirkan, pernahkah Anda berada dalam sebuah situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Anda, bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain. Mengapa Anda tetap melakukannya? Pernah? Yang bertentangan dengan diri sendiri, bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain. Pernah? Oke, Bu Yodia, mungkin bisa menceritakan. Tenang, aman kok di sini Pak ya. Tapi ini bertabrakan gitu dengan hati nurani dari orang lain, ya, menyakitkan. Oh ya, oh saya dapat dengar. Lupa, bahwa dia ingin kasih gitu ya. Karena, nah ini kan Bu Yodia ada pikiran mau kasih ya, tapi kan bertabrakan dengan agama lain karena di sini sudah ada. Mungkin itu contohnya. Sampai kemudian ya. Ya. Mungkin sedang saya rasakan ya Pak. Keinginan saya untuk mutasi karena suami saya sedang di Cilegon, kerja di sana, sedangkan saya di sini. Keinginan untuk ke sana, tapi di sini saya sudah menjadi ASN. Ada kontrak yang harus saya jalani, tanggung jawab yang saya harus jalankan di sini, tapi membuat saya juga bertabrakan keinginan antara keinginan dan tanggung jawab, antara mutasi dengan tanggung jawab di sini gitu Pak. Mengapa Anda tetap melakukannya? Karena mungkin saat ini karena ASN juga belum begitu lama, jadi saya mungkin bersabar ya Pak untuk tetap melakukannya dulu sambil mencari jalan atau celah untuk nanti menuju ke sana. Amin. Ya, mudah-mudahan. Nah, ini ternyata sesuai dengan poin yang ketiga. Ya. Jadi Bu Yodia harus menghargai diri sendiri ya, dengan nilai-nilai yang percaya. Jadi maksudnya jadi Bu Yodia, jadi jangan sampai Bu Yodia itu mutasi ya, meninggalkan apa namanya kesan yang kurang bagus. Ya. Tapi mudah-mudahan nanti setelah 2 tahun dan 3 tahun mudah-mudahan Bu Yodia bisa apa yang diinginkan. Oke, kita lanjut ya. Hukuman penghargaan. Ini ada kasus ya, IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat belajar tersebut langsung yang lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Ini hukuman penghargaan. Contoh yang ikut kasus. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara terenggam-enggam tertujuh tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Mungkin ini kasus di SMP SMA ya. Kalau di SD mungkin dan jarang. Kita lanjut. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Oke, ada yang bisa jawab? Ini tindakannya yang pertama menunjuk ini ya, sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan.
Oke, ada yang bisa menjawab? Tentang hukuman. Kuliah, Seri, Pari, Bu Rahmanita, Cucut, Kuliah. Yang di apa Anda setuju dengan tindakan Pak Seno menghukum IPA? Tidak. Oke, alasannya tidak kenapa? Pembunuhan karakter. Ya, oke, bagus. Pembunuhan karakter ini, oke. Ternyata berarti Bapak Ibu ya sudah paham tentang hukuman itu apa, ya. Nanti kita bahas. Adalah sebuah Pak Seno, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Mengapa? Saya tanya apa itu hukuman? Yang ini Tindakan apa-apa, nggak ada yang salah ya. hukuman itu tindakan yang dilakukan ketika melakukan kesalahan. Oke, Bertujuan untuk efek jerah. jelas. Oke, jadi ketika ada hukuman berarti ada sesuatu yang salah, ya. Tujuannya untuk efek jerah, tidak dapat lagi. Kalau konsekuensi, konsekuensi itu ya seperti kalau kita berjalan di sebelah kanan di jalan, konsekuensinya apa? Di pinggir jalan, iya. Konsekuensi itu dampak dari sesuatu yang kita kerjakan atau yang kita lakukan. Dampaknya ya. Oke. Jadi yang dikatakan Bu Dendi dan Bu Emma itu benar ya, sama. Jadi konsekuensi itu hukuman. Kita bahas satu persatu apa itu hukuman ya. Nah, jadi perbedaannya yang pertama, hukuman itu bersifat tidak terencana ataupun tiba-tiba. Ya. Kalau tadi hukuman yang dapat oleh Pak Reno, ya, karena tiba-tiba ketika si Reno tidak bisa menjawab, dia langsung kena hukuman. Hukumannya dimarah-marahi, ya. Kalau hukuman itu bersifat satu arah. Satu arah itu misalkan ya si anak itu nggak bisa ngapain, ya. Beda lagi dengan nanti konsekuensi. Hukuman bisa berupa psikis atau fisik, ya. Psikis berarti bisa kata Farid tadi, apa tadi Farid? Pembunuhan karakter itu psikis, ya. Kalau fisik yang kemarin rame ya, nunjuk hidung ya, fisik bisa saja. Kalau fisik itu secara tidak langsung bisa jiwir yang ustaz seperti belajar olahraga ya, karena relevan ya. Mungkin olahraga kita nyanyi gitu ya. Nah, kalau belajar seni ya boleh hukumannya. Oke, ini ya, jadi hukuman itu bersifat tidak terencana ataupun tiba-tiba. Jadi misalnya ada siswa yang ini langsung dihukum, itu karena tidak ada perencanaannya. Yang kedua bersifat satu arah. Yang ketiga berupa psikis dan fisikis. Jadi hukuman itu bersifat tidak berencana. Kalau konsekuensi ternyata sudah terencana. Misalkan ibu bikin kesepakatan kelas, ya, misalkan kita masuk jam 7.30. Konsekuensinya apa kalau kurang? Nanti dibahas di situ. Misalkan si anak, Bu, gimana kalau hukumannya saya belajar keluar? Kalau kesepakatan yang itu ya boleh. Kalau udah sepakat nih, ya, jadi si anak harus belajar keluar. Yang kedua, sudah disepakati, sudah disepakat di kelas, misalkan kita bikin keyakinan baru, konsekuensi ya sepakat, boleh. Kalau udah sepakat nanti masuknya ke konsekuensi. Konsekuensinya apa? Misalkan kalau saya tidak mengerjakan PR, apa konsekuensinya? Yang ketiga, konsekuensi itu diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Ya.
diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalkan ketika kita memberikan konsekuensinya jangan melebihi, misalkan kita ini ngajar di anak kelas 1 ya, misalkan anak telat masuk kelas hukumannya misalkan bawa apa gitu. Nah ini harus tidak diukur. Kalau usia anak 7 tahun konsekuensinya apa nih ya, hukumannya harus bisa diukur. Jangan sampai anak usia 7 tahun hukumannya misalkan untuk usia konsekuensinya untuk anak dia SMP SMA. Yang keempat, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek ya. Yang kelima, guru memonitor murid. Itulah berbeda dari hukuman dan konsekuensi. Oke, saya mau tanya ke Bapak Ibu. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu maksudnya hukuman apa sanksi? Sanksi atau konsekuensi hukuman atau sanksi? Menurut Bapak Ibu? Yang pertama, hukuman atau sanksi? Kalau udah ada kesepakatan berarti ini masuknya konsekuensi. Bisa murid dia SMA, keberangan ya, wali kelas ataupun guru mapel. Oke, kesepakatannya kalau ada siswa yang telah masuk, kalau siswa ada yang masuk kelas, konsekuensinya harus mencatat di buku saya tidak akan terlambat lagi. Kalau siswa kelas tersebut sepakat, maka itu maksudnya ke konsekuensi. Tapi kalau nggak ada kesepakatan berarti itu namanya hukuman. Oke, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi. Murid diminta pusat bebas kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Ya, hukuman. Ya. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ganti. Konsekuensi dong ya. Ketika kita misalkan mencoret-coret, kita menggantinya ya. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Ya, ini masuknya hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Ya tergantung ininya udah sepakat atau belum. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kenapa? Alasannya? Membersihkan. Oke, berarti hukuman. Meminta murid tidak mengenakan sepatu sehari sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Masuk hukuman konsekuensi. Ya, karena mungkin ada pertanyaan dulu ya. Oke, kita lanjut. Ini sekarang kita ngebahas tentang restitusi. Ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesehatan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesehatan mereka, baik psikis ataupun fisik. Ya, terutama psikis nih. Merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membentuk murid berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke, ini tentang restitusi. Tadi ya. Oke, dihukum oleh penghargaan saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berlaku bertanggung jawab atau pada seorang murid
agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang bermaksud mereka tidak mendapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini didukung oleh penghargaan. Kita lanjut menurut Alfikon. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku ya, seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Tindakan memberi penghargaan nilainya menghukum sama dengan menghukum seseorang. Jadi menurut Alkitab ya ini nah, ini ada pengaruhnya terhadap dihukum oleh penghargaan. Ya. Yang pertama, jangka pendeknya, penghargaan berlaku untuk mendapatkan seorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi ternyata hukuman yang menggunakan penghargaan juga efeknya kurang bagus ya. Yang pertama bisa kehilangan motivasi dalam dirinya ya, mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik. Maka selain kita sedang sebenarnya mendapat penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Kita lanjutkan. Nah, pengaruh jangka pendeknya, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum motivasi diri dalam diri. Oke, ada yang ditanyakan untuk penghargaan, hukuman dan penghargaan? Ya, lanjut. Oke, ini ya restitusi. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif, bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, fokus pada solusi, mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini restitusi itu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif ketika anak melakukan kesalahan. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu ketika anak berbuat kesalahan itu, yang pertama ya, Ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhan apa? Tadi kebutuhan yang ini. Nah, si anak apa? Pengakuan. Ini ya, pengakuan atas kemampuannya ya. Aku bosan masa belajarnya cuma gitu aja dan ngeliat ibu guru aja. Kebutuhan apa? Aku bosan. Yang 5 ini nih. Berarti akan rasa. Kita lanjut. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhan apa? Sebel. Kemampuan, kebutuhan untuk diterima. Ya. Oke lanjut, biar cepat. Ini 5 posisi kontrol ya. Bapak Ibu guru, kalau menghukum itu menghardik, ya, membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Oke, dan saya tanyakan Bapak Ibu, ada di posisi 5 kontrol yang mana? Ya, apakah penghukum, membuat merasa bersalah, teman, atau manajer? Nah, kalau manajer itu kata-katanya mengajukan pertanyaan, apa yang kita yakini, ya, kalau mantau menghitung dan mengukur, apa peraturannya. Biasanya Bapak Ibu ada di posisi mana kalau di kelas?
Ya, kalau kelas 1, 2, 3 biasanya teman ya. Yang pertama, membuat alasan untuk muridnya. Ayo lakukan demi ibu, merasa kamu tidak mau ingat, ya. Ketergantungan. Hasilnya apa? Ketergantungan. Kaitan dengan dunia berkualitas. Itu murid meletakkan guru di sebagai orang. Coba. Oke. Kita lanjut aja ya. Cepat. Keyakinan kelas ya, ini tujuan peraturan kelas. Nih perbedaannya. Kalau peraturan selalu kembalikan buku tempatnya. Keyakinan kelasnya berarti tanggung jawab ya, dilarang orang lain, menghormati orang lain. Oke, ada pertanyaan? Kita lanjut ya. Nah, ini keyakinan kelas. Kesepakatan kelas contohnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, jadi guru kelas 1 tak boleh ya. Contoh, kami murid yang semangat belajar. Ini kalau ada yang melanggar ya kita balik lagi ke kelas. Ini kesepakatan kelas. Jadi kalau kesepakatan kelas itu tidak satu arah, tapi dua arah. Jadi siswa dan guru bekerja sama berperan supaya anak-anak itu dapat terciptanya perwujudan budaya positif dan nilai-nilai kebaikan di kelas. Ini ya. Oke ya, Bapak dan Ibu, alhamdulillah diseminasi tentang budaya positif kita beres. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang ditanyakan, ya kalaupun ada, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat ya. Dan mungkin mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa menerapkannya. Ya, insya Allah kegiatan budaya positif yang kita akan pelajari lagi. Ini juga saya mungkin baru belajar ya tentang budaya positif. Sekali lagi saya atas nama CGP ya ataupun rekan Bapak dan Ibu, mudah-mudahan Allah hadirnya Ibu di sini menjadikan amal ibadah untuk Bapak dan Ibu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada ini ya Bu, ada angket lagi setelah tadi sesudah tadi sebelum ya, sekarang sesudah. Isi lagi ya Bu. Angketnya. Ibu yang sebelumnya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih ya ke Bapak dan Ibu atas kehadirannya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang mendapatkan ilmu sedikit dari pemaparan saya tentang budaya positif.